بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan di hari-hari yang berikutnya dengan semakin menambah semangat dalam beribadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Ishrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa minha, dan di antara adab-adab dalam pergaulan, as-safhu an atharatil ikhwan. As-safhu an atharatil ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alaiha. Di antara adab-adab pergaulan adalah as-safhu, memberi maaf. Ada dua istilah, dan dua istilah ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama istilah al-'afwu, dan yang kedua istilah as-safhu. Dan disebutkan secara bersamaan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'fu wasfahu.
Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa perbedaan antara al-'afu dan as-safhu? Kata para ulama, yang dimaksud al-'afu adalah tarkul mu'akhadah 'ala al-dzamb, meninggalkan untuk membalas atau menghukumi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, atau yang kita sebut memberi maaf. Itu makna al-'afu. As-safhu juga demikian. As-safhu maknanya memberi maaf kepada seorang. Akan tetapi as-safhu ini lebih tinggi tingkatan pemberian maafnya daripada al-'afu. Kalau al-'afu seseorang memberi maaf kepada orang yang bersalah, namun dalam hatinya masih tersimpan rasa tidak senang kepada orang tersebut. Dia memberi maaf. Dia tidak menghukumi kesalahannya, namun tersimpan dalam hatinya. Ini al-'afu. Tapi kalau as-safhu, dia memberi maaf dan benar-benar dia meninggalkan sama sekali dan melupakan sama sekali apa yang pernah dilakukan oleh saudaranya yang melakukan kesalahan itu. Seakan-akan tidak pernah ada kejadian apapun yang terjadi antara dia dengan saudaranya itu. Itu as-safhu. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, kekeliruan yang dilakukan oleh saudaranya dimaafkan sepenuhnya, seperti tidak pernah terjadi apapun. Sehingga ketika dia bertemu, ya, maka pertemuannya seperti tidak pernah terjadi apapun di antara keduanya. Maka ini menunjukkan bahwa istilah as-safhu itu lebih ablagh, lebih tinggi kedudukannya dari al-'afu. Kalau al-'afu masih berbekas dari kesalahan tersebut. Nah, kata beliau, as-safhu an atharatil ikhwan, memberi maaf dengan sepenuhnya dari kekeliruan saudara-saudaranya, teman-temannya, mereka yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Fatarku ta'nibihim 'alaiha, dan meninggalkan untuk ta'nib. Ta'nib itu semacam teguran yang keras atau hukuman atau yang semisalnya, membalas atau menghukumi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia meninggalkannya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara bentuk ada pergaulan yang baik. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya ketergelinciran, kekeliruan, sehingga membutuhkan seorang berlapang dada dalam menghadapi hal-hal tersebut. Jangan setiap kesalahan saudaranya disikapi dengan tanpa memberi maaf, disikapi dengan pembalasan, disikapi dengan hukuman, disikapi dengan pemutusan hubungan. Kalau seperti ini keadaannya, seorang tidak akan mendapatkan teman dengan siapapun dia. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, butuh lapangan dada seseorang untuk senantiasa memberi maaf. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Engkau senantiasa memberi maaf itu lebih mendekatkan diri seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di antara mereka ada yang pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah, ketika mereka belum masuk ke dalam Islam. Di masa-masa jahiliyah ada yang berbuat jahil kepada Rasulullah, ada yang menyakiti para sahabat yang lainnya. Akan tetapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi maaf kepada mereka seakan-akan itu tidak pernah terjadi sama sekali. Sebab di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa memberi maaf. Memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya, pernah berbuat kesalahan kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ketika Atha bin Sa'ib radhiyallahu anhu bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini seorang sahabat yang beliau mengerti tentang riwayat-riwayat ahlul kitab terdahulu. Beliau mengerti tentang sebagian dari isi Taurat. Hal ini disebabkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As dalam sebagian perjalanan jihad beliau sempat menemukan lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang di dalamnya berisi riwayat-riwayat Israiliyat yang diriwayatkan oleh ahlul kitab dan lembaran-lembaran Taurat. Sehingga dia mengerti sedikit banyak tentang apa yang mereka riwayatkan. Nah, suatu ketika Atha bin Sa'ib rahimahullah ta'ala bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, maka dia pun mengatakan, akhbirna an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Kabarkan kepada kami tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurah. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ajal, fa wallahi innahu la mawsufun fi Taurah bi ba'dhi sifatihi fil Quran. Ya, demi Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifat-sifat beliau disebutkan dalam kitab Taurah persis seperti sebahagian sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu beliau menyebutkan sebahagian dari isi Taurat, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin wa anta 'abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalidh wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir ولا يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Disebutkan dalam sebagian isi Taurah itu, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang taat dan sekaligus pemberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Hirzan lil ummiyin, yang akan menjaga dan memelihara al-ummiyin, bangsa Arab. Karena mayoritas bangsa Arab ketika itu mereka adalah ummi. Anta 'abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku memberi nama engkau Al-Mutawakkil, hamba yang senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Laisa bifadhin wala ghalidh. Di antara sifat beliau bukanlah orang yang keras dan bukanlah orang yang kasar. Wala sakhabin fil aswaq, dan bukan pula orang suka berteriak di pasar-pasar, yang suka berteriak ketika bertengkar. Wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah, dan beliau tidaklah menolak keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, namun beliau senantiasa memberi maaf dan mengampuni seseorang. Ini syahid yang kita inginkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat beliau adalah ya'fu
wa yaghfir. Beliau senantiasa memberi maaf. Kadang-kadang ada orang yang melakukan kesalahan, yang bertindak zalim kepada beliau, namun beliau maafkan. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mencontoh beliau sebagai seorang hamba yang memiliki uswatun hasanah. Dan itu yang ditiru oleh para sahabatnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang senantiasa memberi maaf terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam kejadian Ifk, fitnah yang pernah menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dituduh bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina, disebarkan oleh orang-orang munafikin. Dan subhanallah, sebahagian kaum mukminin tak ada yang terpengaruh, terbawa-bawa dengan berita ini. Akhirnya mereka pun ikut-ikutan meragukan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kesucian beliau. Nah, termasuk di antara yang terbawa dengan berita ini adalah budaknya Abu Bakar As-Siddiq, Mistah. Nah, dia ikut terbawa menceritakan keburukan Aisyah radhiyallahu taala, ragu terhadap Aisyah dan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah terbongkarnya berita ini dan bahwa ini merupakan berita fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar Siddiq sempat marah kepada Mistah sampai beliau bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberikan lagi nafkah kepadanya. Saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepadanya. Nah, beliau bertekad untuk tidak memberi nafkah dan tidak memaafkan Mistah ini. Dengan kejadian itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya mereka memberi maaf. Al-afu, as-safah. Ala tuhibbun, apakah kalian tidak senang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Allah itu ghafurur rahim. Ketika ayat ini turun dan sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau segera mengatakan, bala inni uhibbu an yaghfirallahu li. Aku ingin ya Allah, aku senang ya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepadaku. Maka beliau membatalkan sumpahnya tersebut dan kembali memberikan nafkah kepada Mistah seperti sedia kala. Ini al-afu, ini as-safah, ya, dari kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Qala al-Fudail ibn Iyad, berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-futuwatu as-safhu an atharatil ikhwan. Al-futuwah, al-futuwah, al-muru'ah, harga diri yang sebenarnya. Atau juga bermakna al-karam, kemuliaan seseorang, ya. Atau juga kita bisa menerjemahkan asy-syaja'ah, kejantanan atau kesatriaan seseorang. Al-futuwah, kemuliaan seseorang. As-safhu an atharatil ikhwan adalah senantiasa memberi maaf kepada kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Fakama yajibu 'alal 'abdi al-adabu ma'a sayyidihi, yajibu 'alaihi mu'asyaratu man yu'inuhu 'alaihi. Maka sebagaimana seorang hamba sahaya, seorang budak, wajib bagi seorang budak untuk beradab terhadap tuannya. Yajib alaihi mu'asyaratu man yu'inuhu alaihi. Maka wajib pula bagi seseorang untuk, ya, bergaul dengan cara yang baik dengan orang yang telah memberikan bantuan kepadanya.
Jangan hanya budak saja yang berbuat baik kepada tuan. Tuan juga berterima kasih kepada budaknya. Karena budaknya yang senantiasa membantunya. Baik itu dalam mengurusi rumah tangganya atau dalam urusan pekerjaannya. Status dia sebagai budak, iya. Dia harus taat kepada tuannya. Namun hendaknya seorang yang memiliki budak pun mengerti. Ya, jangan hanya dia saja yang ingin dihormati, tapi balas kebaikan orang yang lebih rendah dari kita. Atau seorang pembantu misalnya. Jangan mentang-mentang pembantu lalu kemudian seenaknya mengeluarkan kalimat-kalimat cemoohan. Salah sedikit maka dihukum dengan hukuman yang luar biasa. Nah, dipukuli atau disiksa atau yang lain sebagainya. Ya, diejek, dicela dengan berbagai macam celaan. Dia juga manusia. Dia memberikan khidmah kepada kalian, memberikan pelayanan, berterima kasih. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memberikan pelayanan kepada beliau, mereka senang memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam sama sekali tidak pernah memberi teguran kepada pelayannya dalam urusan-urusan yang sifatnya mubah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Laqad khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. 10 tahun. Kata beliau, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu melakukan itu? Lima fa'alta hadza? Atau kepada sesuatu yang aku tidak kerjakan, kenapa kamu tidak mengerjakan itu? Tidak ada sama sekali komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Anas bersama Nabi alaihi salatu wasallam memberikan khidmatnya. Maka ini sifat seorang yang berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan bantuan kepadanya. Qala ba'dul hukama, berkata sebahagian orang-orang yang hakim, orang-orang bijak, al-mu'minu taba'an wa sajiyatan. Seorang mukmin itu, ya, seorang mukmin itu taba'an wa sajiyatan. Dia mukmin tabiatnya dan wataknya. Maksudnya apa? Seorang mukmin, ya, baik hatinya dia mukmin, demikian pula lisannya dia mukmin, jasmaninya juga mukmin, demikian pula tabiatnya. Dan di antara tabiat seorang mukmin adalah senantiasa memberi maaf kepada kesalahan-kesalahan saudaranya. Wa qala Ibnu al-A'rabi, dan berkata Ibnu al-A'rabi, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Tanasa, lupakanlah. Ini bentuknya bentuk fi'il amr, perintah. Lupakanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaramu. Apabila engkau melupakan kesalahan-kesalahan saudaramu, yadum laka wudduhum, maka kecintaan kamu terhadapnya akan berkesinambungan, akan terus menerus, tidak akan terputus. Lupakan. Nah, jangan selalu setiap terjadi kesalahan pada saudaranya dijadikan sebagai catatan, terus dicatat, ya. Sehingga terus ketika dia melakukan kesalahan yang berikutnya, yang dulu-dulu semuanya dibongkar semuanya. Ya. Satu persatu bongkar, fulan pernah begini, fulan pernah begini, fulan pernah begini. Subhanallah. Nah, siapa yang tidak pernah terjatuh dalam kesalahan? Ya. Apakah dia telah melakukan perbuatan itu dan terus melakukannya? Apakah dia terus berada di atas kesalahannya, atau dia sudah meninggalkannya? Dia telah minta maaf, atau dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup taubatnya dia kepada Allah. Seorang yang membunuh 99 nyawa sampai membunuh 100 nyawa,
Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memasukkan dia ke dalam jannahnya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka ma'asyiral ikhwah, hal yang seperti ini perlu kita dalam pergaulan berlapang dada menerima hal tersebut. Bahwa tidak seorang pun dari kalangan manusia ini yang terbebas dari kesalahan. Yang wajib bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian berteman dengan orang-orang yang Masya Allah secara zahir mereka ahlul khair, ahlus salah, membimbing kita kepada kebaikan, maka kita berusaha untuk berlapang dada menghadapi hal-hal yang kadang-kadang itu merupakan kekeliruan, kesalahan. Fa khairukum alladhi yabda'u bisalam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai mengucapkan salam. La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seseorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Ini memalingkan wajahnya, yang itu juga memalingkan wajahnya. Tidak ada yang ingin memulai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara mereka berdua siapa yang terlebih dahulu memulai dalam mengucapkan salam. Memulai untuk memperbaiki kembali hubungan. Nah, orang yang mulia itu karim, ya. Apabila orang tersebut karim, maka dia akan selalu baik ketika kita berbuat baik kepadanya. Nah, berbeda dengan seorang yang laim, orang yang hina, yang tidak punya kemuliaan. Ya. Selama dia adalah saudara kita dan kita mengetahui dia adalah termasuk di antara ikhwan yang baik, Masya Allah, karim. Nah, maka memulai untuk melakukan hubungan hal yang demikian adalah kebaikan. Nah, apabila kita merendah kepadanya, dia juga ikut merendah. Oh, afwan, mungkin ana yang salah ketika itu. Ya. Bukannya ketika kita datang, afwan, ana minta maaf. Oh, memang kamu dari dulu salah terus. Ya, dari dulu. Kamu ini pertama ini, kedua ini, tiga ini, kedua empat. Disebut semua sudah. Kamu ini setiap kali salah. Gak ada yang benar. Nah, Masya Allah. Antum apa benar semua? Gak pernah salah. Nah, saling mengoreksi dengan cara yang baik. Saling menasihati di antara sama ikhwan. Wa wajibun 'alal mu'min ayyujaniba tullabad dunya, dan wajib bagi setiap mukmin untuk menjauhi orang-orang yang hanya mencari dunia. Orang-orang yang menjadi hamba dunia. Yang kalau kita berkumpul dengannya, kalau kita bertemu dengannya, yang selalu jadi pembicaraan adalah dunia. Gimana cara mengembangkan ini, gimana cara membangun rumah ini, gimana cara. Yang dibicarakan dunia terus. Tidak ada kesempatan untuk memikirkan tentang akhirah. Ya. Atau ketika berbicara dunia pun, namun pembicaranya selalu dalam koridor syariat. Bukan berarti seorang terlarang mau bicara bisnis, silakan. Bicara tentang bisnis, bicara tentang perdagangan, bicara tentang dunia, silakan. Ya. Bukan yang tercela seorang mencari dunia, bukan. Namun yang tercela adalah seorang yang terjatuh dalam kubang kemaksiatan karena dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bukan orang yang tercela, orang yang mencari dunia. Yang namanya manusia hidup di dunia, ya dia tentunya tidak terlepas dari mencari dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa kamu punya bahagian dari kehidupan dunia. Silakan, tapi jangan sampai ketika kamu mencari dunia menyebabkan kamu terjatuh dalam kemaksiatan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya.
sehingga menjadi hamba dunia. Hamba dunia itu adalah orang-orang yang mereka tidak lagi memperdulikan urusan halal dan haram dalam mencari nafkah. Yang penting bagi dia bisa kaya. Yang penting bagi dia gimana harta ini bisa bertambah, melimpah. Dia tidak lagi memperhatikan ini halal, ini sesuai enggak dengan syariat. Ya. Sebab berkah harta seorang tergantung dari kehalalan yang dimiliki oleh seorang dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seorang berusaha untuk mencari yang halal. Sebab akan muncul satu zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal hal min halalin aw min haram. Akan datang satu zaman di mana seorang tidak lagi memperhatikan dari mana dia mengambil hartanya. Dari yang halal atau dari yang haram, tidak lagi dia memperhatikan. Ini tulabud dunia waliyadzubillah. Orang-orang mencari dunia yang tidak lagi memperhatikan sisi halal dan haramnya sesuatu. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya. Bergaul dengan mereka adalah racun yang sangat berbahaya. Kalau kamu sampai terpengaruh, kamu pun akan ikut-ikutan jatuh dalam kubang kemaksiatan. Karena mengharapkan dunia. Wa wajibun 'alal mu'min ayyujaniba tullabad dunya. Wajib atas seorang mukmin untuk menjauhi orang-orang yang mencari dunia. Fa innahum yadullunahu 'ala talabiha wa man'iha. Karena sesungguhnya mereka akan menunjukkan, akan mengantarkan seseorang itu untuk mencari dunia. Ya. 'Ala talabiha wa man'iha. Dalam artian yang dia pikirkan adalah dunia, dunia, dan dunia. Nah. Wa dzalika yub'iduhu an najatihi wa yaqadhatihi anha. Dan yang demikian akan menjauhkan dia dari keselamatan. Dan akan menjauhkan dia dari kesadaran tentang kehidupan dunia. Wa yajtahida fi 'ishrati ahli al-khair wa tullabil akhirah, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk bergaul dengan ahlul khair, orang-orang yang baik dan orang-orang yang mencari kehidupan akhiratnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu. Wasbir nafsak. Bersama dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan petang hari. Yani tiap hari mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu berpaling dari mereka. Mereka ini orang-orang yang baik. Orang-orang yang ketika kamu bertemu mengingatkan kamu tentang akhiratmu. Jika kita bertemu dengan orang yang demikian, pegang. Jika dia dari kalangan ahlus sunnah, maka jangan sampai kamu terlepas darinya. Nah, ambil nasihat darinya. Berusaha untuk selalu menjaga hubungan dengannya. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan kamu kepada kebaikan. Dia akan mengantarkan kamu untuk memperbaiki diri kamu. Dia adalah orang-orang yang terpilih, ahlul khair, ahlus salah, yang tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Walidzalika qala Dhunnun liman awsahu, oleh karena itu berkata Dhunnun kepada orang yang beliau wasiatkan, alaika bi suhbati man taslamu minhu fi zahirik wa tu'inuka ru'yatuhu 'ala al-khair wa yudzakiruka maulak. Alaika bi suhbati man taslamu minhu fi zahirik. Hendaknya engkau berteman, bersahabat dengan orang yang kamu merasa aman darinya, selamat darinya secara zahir. Dan melihatnya membantu kamu untuk melakukan kebaikan. Bertemu saja itu sudah mengajak kamu untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan kamu tentang Maula, mengingatkan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu.
Ini teman yang baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala apabila beliau merasa gundah, merasa sedih, ya, merasa hatinya mulai mengeras, beliau datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekedar beliau melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka beliau merasa, ya, hatinya lembut kembali. Kenapa? Karena mengingatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru melihat wajah Syekhul Islam, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya seorang bersahabat dengan ahlul khair, ahlul tuqah. Ya. Karena dia akan membawa kita kepada kebaikan. Baru saja kita melihat maka kita merasa tenang. Ya. Belum dia menyampaikan nasihatnya, dia menyampaikan faedah-faedah ilmiahnya. Baru melihat, baru bertemu maka dia sudah merasakan ketenangan. Apabila engkau mendapatkan ada seorang sahabat yang seperti ini, pegang. Jangan sampai kamu melepaskannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafisu, wa man nafasaka fi dunyah fa'alqiha fi nahrih. Siapa yang mengajak kamu berlomba untuk agamamu, berlomba dalam hal kebaikan, ajak dia berlomba dalam kebaikan. Namun siapa yang mengajak kamu untuk berlomba-lomba dalam hal dunia, lempar dia, tinggalkan dia. Ini menunjukkan bahwa orang ini bukan orang yang baik. Nah, persaingan dalam hal dunia, dia nggak mau kalah saing. Melihat temannya, oh sudah beli mobil satu, nggak mau kalah dia, beli 2 meskipun utang. Nah, lihat mobil, oh ini ganti mobil lagi temannya, oh nggak mau kalah lagi dia, ganti lagi yang lain, terus seperti itu, nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya. Nah, berbangga dalam hal kehidupan dunia, silahkan memanfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian dalam urusan dunia apabila itu bermanfaat, bukan hal yang terlarang, ya. Nah, punya harta lalu dimanfaatkan dalam kebaikan. Bangun rumah yang luas, silahkan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa yang namanya seorang ahlus sunnah, ya, di antara bentuk zuhudnya, kalau bangun rumah, rumahnya yang kecil aja, 1 kamar cukup, anak 5 1 kamar, yang atapnya apa, setinggi apa, sehasta misalnya, gak boleh lewat dari itu katanya. Kalau sudah sejengkal atau sehasta sudah cukup atapnya. Nah, dia buat rumah seperti itu, pakai bahan atap dari seng, terbakar kamu, kayak open di dalam. Masyaallah rahimakumullah. Buat rumah yang luas, silahkan. Termasuk di antara kebahagiaan dunia seorang, al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang lapang. Nah, sehingga ketika dia tidur ada rumah, ada kamar sendiri untuk suami istri, ada kamar sendiri untuk anak-anak, anak laki perempuan juga dipisah, ya. Silakan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kamu dalam hal harta, manfaatkan itu. Itu adalah merupakan athar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senang melihat athar nikmat itu yang dilakukan oleh seorang hamba. Manfaatkan. Nah, jangan punya harta yang banyak, ya sudahlah, bangun rumah yang katanya ahlus sunnah itu kalau bangun rumah ya biasa saja, tipe 6x5 sudah cukup, 1 kamar, ya, anaknya nambah terus, tahun ini sudah 5, besok nambah lagi 6, 7, 8, 10. Nah, mau ditaruh di mana anaknya? Numpuk di situ jadi 1. Nabi SAW mengatakan kalau sudah berusia 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat-tempat mereka ketika mereka tidur. Nah, manfaatkan, alhamdulillah. Mau beli kendaraan silahkan, tidak mengapa, selama itu bermanfaat. Yang terlarang kalau beli terus nggak dimanfaatkan, atau hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Ya, mau beli motor silahkan.
mau beli mobil silahkan, manfaatkan. Ya, dalam kebaikan. Yang demikian tidak terlarang ma'asyiral rahimakumullah. Namun yang terlarang ketika seorang masuk ke dalam cinta dunia wal'iyadzubillah sehingga difikirkan adalah dunia dan dunia. Nah, persaingannya adalah dalam kehidupan dunianya, lupa akan kehidupan akhirah. Nah, si fulan kok bisa, padahal dia satu kerja, tapi kok si fulan ini lebih maju dalam hal harta. Tiap bulan Masya Allah gajinya lebih tinggi daripada, atau pendapatnya lebih tinggi daripada dia. Nah, ya wajar. Nah, kenapa? Karena kamu ketika adzan dikumandangkan kamu menghentikan pekerjaan, kamu sholat. Kalau dia lanjut terus, nggak ada urusan. Sholat zuhur nggak diperhatikan, terus lanjut cari dunia. Ya mungkin dia akan mendapatkan lebih banyak. Sementara kamu harus memotong waktu untuk dimanfaatkan ibadah. Mendengarkan adzan sholat zuhur, mendengarkan adzan sholatul asr, terus seperti itu. Sholatul maghrib, sholatul isya, sholatul fajr. Ya. Ada kelebihan waktu diisi dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Wajar. Kenapa? Karena kamu sedang menabung untuk kehidupan akhiratmu dan dia tidak. Dan ini kerugian bagi dia. Nah, maka ini ma'asyiral rahimakumullah, seseorang ketika melihat keberuntungan dan keberhasilan jangan hanya melihat dari sisi materi, namun lihat pula dari sisi tabungan seseorang tentang apa yang akan dia persiapkan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Wahib bin Ward rahimahullahu taala, "In istata'ta alla yasbiqaka ila Allah ahadun faf'al." Apabila kamu mampu, tidak ada seorang pun yang mengalahkan kamu dalam urusan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirah, maka kerjakanlah. Kemudian yang berikutnya, wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan, qillatul khilafi lil ikhwan. Sedikit berselisih dengan al-ikhwan, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Waluzumu muwafaqatihim fima yubihuhu al-ilmu wasyari'ah, dan senantiasa sejalan dan sepakat dengan mereka terhadap sesuatu yang dibolehkan secara ilmu dan secara syariat. Ini syarat yang penting sekali. Ya. Qillatul khilaf. Meminimalisir perbedaan. Jangan setiap berteman dengan seorang khilaf aja. Ya. Ketemu dengan seorang khilaf, ketemu lagi dengan seorang khilaf, terus berselisih. Seakan-akan enggak pernah akur ketika bersama dengan seorang. Akhirnya enggak ada yang bertahan lama. Maka seorang yang baik dia berusaha menjaga khilaf, berusaha menghindar, berusaha menjaga perasaan orang lain. Ya. Waluzumu muwafaqatihim, dan senantiasa sejalan dengan mereka, sepakat dengan mereka, dengan syarat selama yang demikian dibolehkan oleh ilmu dan dibolehkan oleh syariat. Adapun sepakat dalam hal kemaksiatan tentu tidak diperbolehkan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Maka ini termasuk di antara adab yang penting, ma'asyiral rahimakumullah, menjaga agar tidak terjadi perselisihan dengan temannya. Meskipun dalam hal-hal yang kadang-kadang sepele. Ya. Kadang-kadang di kalangan sebagian, subhanallah, ada orang yang usil, senang membuat temannya itu marah. Nah, sehingga selalu terjadi khilaf. Mungkin saja pada awalnya itu hanya permainan belaka, namun lama-kelamaan itu akan berbekas dan akan menyebabkan terjadinya permusuhan. Ya, yang akhirnya tadinya akrab akhirnya berpisah. Ini ma'asyiral rahimakumullah, jaga perasaan saudara.
Sebagaimana kita tidak senang kalau ada yang merendahkan kita, maka jangan kita merendahkan saudara kita pula. Sebagaimana kita tidak senang kalau ada yang mempermainkan kita, maka jangan kita mempermainkan saudara kita. Nah, dan senantiasa berusaha untuk sejalan. Nah, jangan membiasakan diri khilaf. Ya, dalam sekian banyak pendapat. Nah, saudara-saudaranya berpendapat demikian, dia selalu menyelisih. Nah, maka ini bukan merupakan adab yang baik dalam pergaulan. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman Al-Hayri, beliau dikenal sebagai seorang yang zuhud, Sa'id bin Ismail, dan beliau juga termasuk di antara orang yang semangat dalam mengamalkan sunnah. Disebutkan di dalam biografi beliau ini, Abu Uthman rahimahullah ta'ala, bahwa apabila sampai kepada beliau satu amalan sunnah yang belum beliau amalkan, maka beliau akan berusaha mengamalkannya. Beliau tidak meninggalkan riwayat tersebut sampai beliau mengamalkannya. Ini Abu Uthman rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, muwafaqatul ikhwan khairun minasyafaqati alaihim. Sejalan, sepakat dengan ikhwan itu lebih baik daripada syafaqah, merasa kasihan kepada mereka. Nah, berbelas kasih kepada ikhwan itu termasuk bagian dari kebaikan. Kasihan melihat kondisi ikhwan, ya, dia membutuhkan bantuan. Kasihan melihat kondisi ikhwan, karena ikhwan itu ada problem, ada permasalahan. Kita berusaha untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, sejalan dan sepakat dengan pendapatnya, selama itu bukan dalam perkara yang menyelisih syariat, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena ini termasuk di antara adab yang akan melanggengkan terjadinya persahabatan itu. Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, beliau juga ditanya, man adwamun nasi ana, siapakah orang yang paling sulit bergaul dengannya? Ya, kalau kita bergaul dengannya kita akan kerepotan. Siapakah orang yang demikian? Kata beliau, aswa'um khuluqa, orang yang paling buruk akhlaknya. Ini paling sulit diajak bergaul. Ya, bergaul dengannya merepotkan kita, menyusahkan kita. Ya, kita harus yang istilahnya menjaga adab unggah-ungguh kepadanya, sementara dia tidak seperti itu pada kita. Kita berusaha menjaga perasaannya, dia tidak demikian kepada kita. Ini repot bergaul dengan orang seperti ini. Lalu beliau ditanya lagi, wa ma alamatu su'i khuluqihi, dan apa tanda buruknya akhlak seseorang? Kata beliau, kathratul khilaf ala ashabihi, dia terlalu sering menyelisihi sahabatnya. Nah, jarang sekali dia sejalan, jarang sekali dia sependapat, selalu menyelisihi. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga termasuk peringatan dari Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya, alhamdu ala thana, wa minha ay yahmadahum ala husni thanaihim. Dan di antara adab pergaulan adalah memberi pujian kepada mereka atas baiknya perbuatan atau niat mereka. Ya. Yang memberikan pujian kepada kita. Karena ini termasuk di antara bentuk berterima kasih kepada seorang. Ada orang datang lalu kemudian dia bersyukur kepada kita karena kita melakukan sesuatu,
maka hargai pujian dia itu kepada kita. Nah, hargai itu. Wa illam yusa'iduhum bil yadi, meskipun ya, dia tidak bisa membantu saudara-saudara tersebut dengan tangannya, tapi dengan husnul tsana itu sudah cukup. Nah, kita punya teman, kita sebagai penuntut ilmu misalnya, lalu kemudian ada teman kita datang kepada kita, dia senang melihat keadaan kita, masya Allah, antum enaknya ya bisa menuntut ilmu, ya. Saya ini sudah berkeluarga, sudah repot, masya Allah, antum belum sempat berkeluarga, antum bisa fokus dalam menuntut ilmu. Wah, ini, nah, kebaikan, antum jaga itu. Pujian dia kepada kita dengan pujian yang seperti ini sudah cukup. Ya, kita memuji dia dengan pujian dia kepada kita, meskipun dia tidak memberikan bantuan kepada kita dengan bantuan apapun. Nah, tidak harus kita berterima kasih atau kita memuji seorang kalau orang itu memberikan bantuan harta misalnya. Ya. Oh, pujian gitu aja, gak cukup, kasih dong, bantu dong, misalnya. Nah, oh jangan begitu. Husnul tsana itu sudah cukup. Nah, husnul tsana itu sudah cukup meskipun dia tidak membantu dari sisi materi. Nah, kalau dia membantu dari sisi materi misalnya kepada para thalabatul ilm, tentu yang demikian adalah kebaikan. Namun, ya kondisi seorang berbeda-beda. Kadang-kadang seorang serba kekurangan sehingga dia tidak bisa memberi bantuan kecuali dia hanya memberikan pujian, ya, atau menyetujui atau memberi dukungan meskipun dengan ucapan saja, maka itu sudah cukup. Ya, kita patut membalasnya dengan kebaikan dan kita patut memuji dia dengan hal tersebut. Liqaulih alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih tinggi dari amalannya. Lebih tinggi kedudukan niat daripada amalan. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Anas. Dari jalur yang lain juga diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan juga datang dari riwayat An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan yang lainnya. Namun riwayat-riwayat tersebut dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, namun makna dari hadis ini sahih, bahwa niat seseorang itu bisa mengangkat kedudukannya meskipun dia tidak mewujudkannya dalam perbuatan, cukup dengan niat. Hadis ini dhaif. Niatul mu'min ablagh min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu akan menyampaikan kepada maksud dari amalannya, yakni meskipun dia tidak mengamalkan. Hadis ini dhaif, namun maknanya sahih. Dalam artian ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kebenaran kandungan yang terdapat dalam riwayat ini. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Satu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam satu peperangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Inna bil madinati larijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan atau menembus satu lembah, melainkan mereka tetap bersama kalian. Padahal mereka tidak berjalan, mereka tidak mengikuti rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggal di kota Madinah, namun mereka tetap bersama kalian dalam hal pahala,
dalam hal keutamaan yang mencegah mereka untuk berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uzur, karena mereka dalam keadaan sakit. Dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka menyertai kalian dalam hal pahala. Mungkin yang tinggal di kota Madinah ada yang sakit, ada yang pincang sehingga tidak mampu ikut dalam peperangan, ada yang buta tidak mampu mengikuti peperangan. Sementara mereka memiliki niat yang kuat untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka-mereka ini yang tertahan karena udzur, maka dengan niat mereka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat yang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa niat seseorang itu dapat mencapai kepada tujuannya, maksudnya, meskipun dia tidak melakukannya. Dia punya keinginan yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, namun tidak tercapai. Disebabkan karena udzur, maka Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dia pada kedudukan seperti dia melakukan amalan tersebut. Demikian pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara ibnu Adam aw marida, kataba Allahu lahu minal ajri mithla ma kana ya'mal wa huwa muqimun sahih." Apabila seseorang itu melakukan perjalanan safar, dia musafir, atau dia sakit. Kalau seorang musafir, namanya musafir, dia mungkin tidak mengerjakan sholat kecuali yang wajib. Sholat-sholat rawatib dia tinggalkan misalnya, disebabkan karena kelelahannya, disebabkan karena kesibukannya dalam perjalanan safar. Ataukah dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya pahala seperti apa yang pernah diamalkan dahulu ketika dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan ketika dia dalam keadaan sehat. Yang mencegah mereka untuk melakukan amalan-amalan tersebut adalah sakitnya atau karena safarnya. Ini menunjukkan bahwa seorang musafir ketika dia dalam perjalanan, dia mengqashar salatnya sama seperti dia mengerjakan salat 4 rakaat ketika mukim. Ketika dia tidak mengerjakan rawatib, sama seperti kedudukannya ketika dia mengerjakan rawatib pada saat dia mukim. Demikian pula orang sakit. Mengapa demikian? Niat. Dia punya niat yang sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, namun dia memiliki uzur sehingga tertahan dari melakukan amalan saleh tersebut. Ini yang dimaksud bahwa niat itu juga memiliki peranan penting dalam hal kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam meraih pahala. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karramallahu wajhah. Ini beliau ulangi lagi penyebutan karramallahu wajhah. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan ungkapan yang tidak sepantasnya dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau hendak mendoakan dengan karramallahu wajhah, maka didoakan pula para sahabat yang lain. Kalau dikatakan kepada beliau alaihissalam, maka katakan pula kepada para sahabat yang lain. Adapun mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan doa karramallahu wajhahu, maka sebaiknya tidak dilakukan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Man lam yahmad akhahu ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni sun'ah. Man lam yahmad, ini yang benar ya, bukan yahmil, yahmad. Man lam yahmad akhahu ala husni niyyah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada saudaranya atas niatnya yang baik, maka dia tidak akan bersyukur atau berterima kasih kepadanya ala husni sun'ah, atas baiknya pekerjaan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkur an-nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ada orang berbuat baik kepadanya lalu dia tidak berterima kasih. Ini
tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, termasuk di antara perbuatan baik seseorang atau kebaikan seorang kepadanya, ketika ada orang memberi pujian yang baik kepadanya atas perbuatan yang dia lakukan misalnya. Niatnya itu baik kepadanya. Nah, ketika dia memiliki niat yang baik, itu sudah cukup. Sepatutnya kita berterima kasih kepadanya. Ya. Sebab kalau kita tidak berterima kasih kepada saudara kita, disebabkan karena niatnya yang baik kepada kita, maka kita tidak akan pernah berterima kasih kepadanya, disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, meskipun perbuatan itu baik. Nah, ini ucapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, namun ini penisbatan tanpa sanad. Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan dalam Adabus Suhbah, riwayat ini tanpa sanad. Dan juga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan menisbatkannya kepada Ali bin Abi Thalib juga tanpa sanad. Tanpa sanad. Nah, yang disebutkan dengan sanad yang disandarkan kepada Al-Ma'mun, bahwa Al-Ma'mun mengatakan man lam yahmadka ala husnin niyah lam yashkuruka ala jamilil fi'il. Siapa yang tidak memuji kamu atas baiknya niat kamu, maka dia tidak akan berterima kasih kepadamu dengan perbuatan yang baik yang kamu lakukan kepadanya. Aun ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fawatihut taqwa husnun niyah wa khawatimuha at-taufiq. Pembuka ketakwaan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada takwa Allah Subhanahu wa taala adalah baiknya niat seseorang. Senantiasa menjaga niat, memperbaiki niat, dan penutup dari takwa tersebut adalah ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ajalnya. Kemudian yang berikutnya tarkul hasad, meninggalkan penyakit hasad. Yang dimaksud dengan hasad adalah ketika dia melihat kenikmatan yang dimiliki seseorang, maka dia berharap kenikmatan itu hilang dari orang itu. Maka dia mengharapkan agar kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Tamanni zawalin ni'mah, ini hasad. Ya. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Waliyadzubillah. Dan ini termasuk di antara akhlak yang buruk. Kata beliau, wa minha alla yahsudahum ala ma yara alaihim min athari ni'matillah. Di antara ada pada pergaulan, jangan dia dengki, hasad kepada saudara-saudaranya atas apa yang dia saksikan dari mereka, dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bal yafrahu bidzalik, namun hendaknya dia bergembira, bangga dengan itu. Wa yahmadullaha ala dzalika ma yahmaduhu idza kanat alaihi, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya sebagaimana dia memuji Allah kalau kenikmatan itu dia merasakannya. Ya. Ada seorang dari saudara kita, dari teman kita, dia Masya Allah diberi kenikmatan, diberi kelebihan harta misalnya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini nikmat, jaga kenikmatan itu, pelihara kenikmatan itu. Nah, bukannya dia mengharap, waduh kok saya kalah dalam urusan harta, maka dia berharap, oh, mudah-mudahan kebakaran rumahnya, la haula wala quwwata illa billah, mudah-mudahan ada perampok yang masuk ke rumahnya biar cepat habis, biar nggak ada yang mengalahkan kekayaan saya. Subhanallah, hasad. Hasad. Ini penyakit yang berbahaya, waliyadzubillah, yang menyebabkan
kufurnya ahlul kitab adalah hasad. Al-baghy wal hasad. Al-baghy wal hasad. Menolak kebenaran, dengki. Hasad kepada bangsa Arab, hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kufur, lebih memilih kekufuran daripada beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya apa? Hasad. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menunjukkan bahwa ini penyakit yang berbahaya. Apabila menimpa seseorang, waliyadzubillah, segera dia berusaha mengobatinya. Dan terkadang penyakit hasad ini pun menimpa sebagian para talabatul ilm terhadap talabatul ilm yang lain. Jadi bukan hanya dalam hal dunia, tapi juga dalam urusan din. Nah, mungkin ada seorang punya sifat tidak mau kalah dalam hal ilmu. Dia harus selalu tertinggi, teratas. Masya Allah, itu baik. Selalu berkeinginan untuk tafawuq, ya, mencapai level-level yang tertinggi dalam menuntut ilmu, itu adalah kebaikan. Tadarruj fi talabil ilm, terus berusaha untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi, itu adalah kebaikan. Sampai menjadikan diri sebagai seorang alim, mujtahid, itu adalah kebaikan. Tapi hati-hati dengan penyakit hasad. Ya. Ketika dia merasa ada orang yang menyaingi dia melihat, wah ini kok lebih tinggi levelnya daripada saya. Ini kok orang-orang kok lebih banyak mengatakan si fulan itu lebih berilmu daripada saya. Waduh. Akhirnya terfikir dia. Ya. Bingung dia. Akhirnya muncullah penyakit hasad itu. Mudah-mudahan orang ini kena penyakit biar hilang semua hafalannya. Ya. Mudah-mudahan. Akhirnya keburukan, mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, penyakit yang kadang-kadang menimpa talabatul ilmu. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jangan dikira ketika seorang sudah menuntut ilmu bebas dari penyakit hasad. Tidak sama sekali. Kadang-kadang penyakit-penyakit hati dengan beraneka ragamnya itu datang bermunculan dalam hati kita, merusak amalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun bedakan antara sifat hasad yang tercela dengan hasad yang terpuji. Ada hasad yang terpuji, atau yang diistilahkan dengan al-ghibtah. Yang dimaksud al-ghibtah ini bukan mengharapkan hilangnya kenikmatan yang Allah berikan pada seorang, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan al-ghibtah, ketika kita melihat Allah berikan kenikmatan pada seorang, kita pun mengharapkan bisa seperti itu, tanpa mengharapkan agar kenikmatan itu hilang dari saudara kita itu. Nah, ini baik. Kita melihat ada saudara kita, Masya Allah, hartanya banyak. Dan karena dia memiliki harta yang lebih, Masya Allah, dia orangnya dermawan, sering menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengatakan, subhanallah, pengennya anak bisa seperti itu, punya harta yang banyak sehingga saya juga bisa berinfak, saya bisa bangun ma'had, saya bisa bangun masjid, bangun madrasah yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Masya Allah. Ini namanya ghibtah. Ini kebaikan. Nah, melihat ada seorang, Masya Allah, alim, dia punya ilmu. Nah, maka kita mengatakan, pengennya saya seperti itu, punya ilmu juga, sehingga dengan ilmu itu membawa saya kepada kebaikan, saya bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Nah, ini boleh yang seperti ini. Bahkan dianjurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatlu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada bahwa hasad tidak diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Seseorang yang Allah berikan harta, lalu kemudian orang ini menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang Allah berikan padanya Al-Qur'an, lalu dia senantiasa membacanya.
di malam hari dan siang hari dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berharap agar seperti itu, tapi tanpa ada niat untuk mengharapkan kenikmatan itu hilang dari saudara kita tersebut. Fa inna Allah taala dzamma al-hasidin ala dzalika biqauli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hasad dalam firman-Nya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kadal hasadu ay yaghlibal qadar, hampir saja penyakit hasad itu mampu mengalahkan takdir, yakni saking cepatnya pengaruhnya. Namun hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini lemah. Kata As-Sakhawi, turuquha kulluha dha'ifah. Jalur-jalur riwayat ini semuanya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad antara satu dengan yang lainnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa minha, dan di antara ada pergaulan, alla yuwajihahum bima yakrahun, jangan seseorang menghadapi saudaranya dengan sesuatu yang mereka benci. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat beliau bahwa beliau selalu menampakkan wajah yang baik di hadapan para sahabatnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh satu pun dari kebaikan, meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersama dengan para sahabat beliau berusaha menampakkan yang terbaik. Nah, senyum, melemparkan senyum kepada mereka. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun beliau tidak langsung respek dalam artian menyikapi apa yang beliau benci tersebut dengan celaan pada orang itu, cemoohan, sikap yang kasar, tidak. Namun di antara sifat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah kadhimul ghair, kadhimul lil ghair. Beliau menahan amarahnya. Ya. Sampai beliau menahan amarahnya, yang tampak itu hanya di wajahnya saja. Sehingga para sahabat benar-benar mereka mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, berubah ya wajahnya, kemerah-merahan. Nah, wajnahnya itu memerah, ihmarrat wajnatah. Wajnah itu yang di atas pipi ini, itu jadi merah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, beliau berusaha menahan. Ya, dari sini menunjukkan bahwa ini termasuk di antara adab pergaulan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Nah, jangan setiap awal bertemu dengan saudaranya sudah yang dinampakkan adalah wajah yang kusut. Nah, seperti benang kusut. Baru bertemu sudah cemberutnya luar biasa. Subhanallah. Sehingga ketika kita baru bertemu dia sudah baru pertemuan awal kali sudah enggak enak. Nah, nampakkan wajah yang enak. Ya. Sehingga ketika seorang awal kali bertemu plong dia, ya. Nah, dia merasa bahwa orang ini siap untuk menerimanya sebagai sahabatnya. Mulazamatul haya, dan di antara ada pergaulan yang baik adalah mulazamatul haya, senantiasa memiliki sifat malu. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malu. Beliau lebih pemalu daripada gadis pingitan yang dipingit dalam rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu. Wa minha, dan di antaranya ada pergaulan yang baik, mulazamatul haya fi kulli halin.
senantiasa menjaga sifat malu dalam setiap keadaan. Karena sifat malu ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan membawa kita untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri kita, muru'ah kita. Nah, seorang kalau tidak punya rasa malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya lagi rasa malu, sudah kerjakan saja apa yang kamu inginkan. Dia enggak peduli. Nah, kenapa? Dia sudah tidak punya rasa malu. Melakukan perangai-perangai yang buruk itu biasa bagi dia. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Nah, liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'atun wa sab'un aw sittuna baban. Iman itu 70 atau 60 cabang lebih. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling mulia adalah mengucapkan la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bahagian dari keimanan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Wa qala rajulun lin nabi alaihi salam, dan ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah kepadaku wasiat." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istahi min Allah." Malulah kamu kepada Allah azza wajalla. Kama tastahi rajulan min salihi qaumik, sebagaimana engkau malu terhadap orang yang saleh dari kaummu. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd, Abu Arubah Al-Harrani dalam At-Tabaqat, Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Adab As-Suhbah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Khair Marthad, bahwa beliau mendengarkan Sa'id bin Yazid Al-Ansari bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usika an tastahi min Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumik." Aku wasiatkan kamu agar hendaknya kamu malu dari Allah. Malulah kamu kepada Allah seperti malunya kamu kepada orang yang saleh yang ada di kaummu. Syekh Al-Albani mengatakan isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya bagus. Beliau sebutkan dalam silsilah al-hadits as-sahihah jilid 2 nomor hadis 741. Ada jalur yang lain yang dhaif dari hadis Abu Umamah. Namun riwayat Sa'id bin Yazid Al-Ansari ini adalah riwayat yang sahih. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memiliki sifat malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malulah kamu kepada Allah seperti halnya kamu malu terhadap orang yang saleh di hadapan kaum. Sekarang, kalau misalnya kita bermajlis dengan seorang yang itu orang soleh, nah, orang yang terpandang, orang yang punya wibawa, apakah kita akan berani melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya? Tentu kita akan menjaga adab. Ya. Berbeda ya keadaan seseorang ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang sebaya dengannya, yang dia tidak segan kepadanya. Oh, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kalau misalnya di situ ada orang yang dia pandang, ada orang yang dia segani, dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah, contoh saja dalam perusahaan, dalam kerjaan. Seorang kalau tidak diperhatikan oleh direkturnya, orang atasannya, mungkin saja dia bermalas-malasan, bermain-main, meskipun ada teman yang lain. Tapi begitu ada yang dia segani,
dari kalangan atasannya, maka dia berusaha bekerja dengan yang lebih baik. Nah, maka demikian pula seorang malu kepada Allah. Apabila seorang malu kepada Allah, itu akan menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kita telah menyebutkan beberapa keutamaan berzikir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun memasuki pembahasan zikir-zikir keseharian yang menjadi aktivitas keseharian seorang muslim. Yang pertama kata beliau, azkarul istiqadh minan naum, zikir-zikir bangun dari tidur. Beliau memulai zikir bangun dari tidur karena bangunnya seorang dari tidur adalah merupakan awal aktivitasnya. Ya, jadi beliau hendak menjelaskan zikir-zikir tentang apa yang sepantasnya dilakukan dan diucapkan oleh seorang muslim dimulai dari bangunnya dia dari tidurnya sampai tidur kembali. Sehingga seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan bahkan tidur itu pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu apabila dia menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh detik-detik dari waktunya akan bermanfaat. Nah, di sini beliau menyebutkan zikir-zikir bangun dari tidur. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Datang dari hadis Hudzaifah, demikian pula dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Maka ini doa yang menunjukkan bahwa seorang hamba memuji Allah atas segala nikmat. Termasuk di antara adalah nikmat beristirahat. Nikmat mati sebentar. Karena tidur itu adalah saudaranya mati, akhul maut. Maka yang disebutkan dalam doa ini, alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tadinya dia mati, hidup kembali. An-naum akhul maut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tidur itu dengan istilah wafat. Wafat. Nah, Allahu yatawaffal anfus. Ya. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mati dan yang belum mati ketika dia tidur. Maka ini termasuk zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita bangun dari tidur kita. Oleh karena itu ketika bangun, ingat-ingat. Jangan begitu bangun yang dipikir, kerjaan. Kerja apa ini hari? Planning apa ini hari? Yang difikirkan adalah kerjaan. Akhirnya enggak terfikir oleh dia ibadah. Makanya kebanyakan mereka waliyadzubillah, bahkan dari kaum muslimin, ya, senangnya kalau malam itu begadang, pagi hari bangun kesiangan sampai jam 6:30 misalnya. Dan itu pun ketika bangun yang difikirkan, bukan saya terlambat sholat subuh, bukan, saya terlambat kerja. Allah musta'an. Ini musibah. Waktunya tidak berkah dalam kehidupannya. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ini, ghufiralah, diampuni dosa-dosanya. Jika dia berdoa fa inda stujibalah, akan dikabulkan doanya. Fa in qama fatawadda'a thumma shalla qubilat salatuhu. Dan apabila dia bangun lalu dia berwudu lalu salat, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Ibnu Majah dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kalau ada zikir-zikir yang panjang yang masih menyulitkan kita untuk menghafalnya, bawa ini Hisnul Muslim, taruh di sisi bantal, ya, sehingga ketika begitu bangun, oh mana ini? Karena belum hafal kan, buka, baca zikir ini. Nah, masya Allah, ini bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kalimat ini mengandung tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita bangun dari tidur dalam keadaan kita mentauhidkan Allah, memperbaharui keimanan kita. Lalu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberi kesehatan kepadaku, pada jasadku, dan telah mengembalikan kepadaku ruhku dan memberikan kemudahan kepadaku untuk berzikir kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca akhir-akhir dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bangun di malam hari dan hendak menegakkan qiyamul lail. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ibnu Abbas menginap di rumah tantenya Maimunah
bintul Harith. Nah, berarti zikir-zikir bangun dari tidur ini cukup banyak. Kalau kesulitan untuk mengamalkan semuanya, ya pilih minimal satu. Ya, minimal satu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah, alhamdulillah. Berarti kita sudah berzikir kepada Allah. Ya. Kita berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang lain kita membaca lagi yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ighfirli. Nah. Kama ma'asyarul rahimakumullah, di waktu yang lain kita membaca lagi yang lain. Nah. Kemudian yang berikutnya doa lubsit thawb. Biasanya orang kalau bangun dari tidurnya berpakaian tentunya. Maka di sini beliau menyebutkan doa memakai pakaian. Doa memakai pakaiannya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha ats-tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari hadis Muadz bin Anas. Hadis ini ma'asyarul rahimakumullah adalah zikir yang dianjurkan untuk kita ucapkan pada saat kita memakai pakaian kita. Nah, pakaian apa saja yang kita kenakan, jangan sampai kita lalai dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepadanya. Dan dari zikir ini juga menjelaskan pada kita bahwa seorang ketika dia menyebutkan zikir ini, maka dia berserah diri kepada Allah. Apa yang dia miliki dari pakaian ini semata-mata bukan karena kemampuan dia. Pakaian itu bagian dari rezeki yang dia miliki. Apa yang dia dapatkan dari rezeki ini adalah merupakan pemberian dari Allah, sehingga sepatutnya seorang hamba ketika mendapatkan rezeki dari Allah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam doa ini, dalam zikir ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan upaya dariku. Kenapa? Karena semuanya dengan pertolongan Allah. Kenapa kamu bisa dapat rezeki? Allah yang memberikan. Kenapa kamu bisa punya penghasilan? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadamu. Apa yang kamu miliki dari kepintaran, dari kepandaian, dari kemampuan untuk mengolah harta, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun juga seorang mendapatkan rezeki, kembalikan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa lubsit thawb al-jadid, doa memakai pakaian yang baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkaulah yang memberikan pakaianku ini. Aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kejahatannya dan kejahatan yang dibuat untuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan di sini juga seorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seseorang mengharapkan bahwa apa yang dia miliki dari pakaian menambah kebaikan, bukan semakin menambah jauhnya seorang dari Allah. Sebab pakaian ini ma'asyarul rahimakumullah termasuk kenikmatan. Ya. Termasuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Boleh jadi seseorang ketika diberikan kenikmatan ada yang kufur nikmat. Dan ini yang tidak kita inginkan. Diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, lalu kemudian dibalas dengan kekufuran. Dan di antara manusia ada pula yang ketika Allah berikan nikmat, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita memiliki pakaian yang baru, maka kita mendoakan semoga
apa yang kita pakai justru akan semakin menambah kebaikan, bukan keburukan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.